Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masa Podcast Pasti Bisa. Kali ini bersama saya Dina Afkarina Dan saya Sofyan. Dan tentunya telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Mungkin teman-teman di rumah belum ada yang kenal dengan kakak-kakak yang akan kita ajak bincang-bincang kali ini. Maka kenalkan, beliau adalah Kak Zidni Ilmanafia. Nah, Kak Zidni Ilmanafia ini singkat saja ya, mentor dari Bright Scholarship YBM BRI Universitas Jember dan juga aktivis dakwah ya Kak. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Bener banget Sofyan, langsung saja kita sapa yuk. Assalamualaikum Kak Zidni, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terlihat aktivis dakwahnya nih. Ya Allah, amin ya, semoga sampai akhir hayat. Amin. Mbak Zidni gimana nih puasanya hari ini dan hari-hari sebelumnya? Ya biasa lah ya, kalau cewek kan punya hari dispen gitu. Jadi ya dimanfaatkan, ini udah hari ke-15 gitu kan. Dimanfaatkan benar-benar untuk maksimalkan targetan-targetan yang udah dirancang seperti itu. Betul. Lalu Kak Zidni, kesibukan kakak sendiri seperti apa nih, terutama di bulan puasa seperti saat ini Kak? Untuk kesibukan, alhamdulillah tadi ya sesuai dengan yang disampaikan Sofyan sebagai mentor adik-adik scholarship YBM Brilian, dan juga selain itu aku berada di Pusat Studi Quran Disabilitas, di mana aku kemarin baru saja mengadakan kegiatan bersama teman-teman disabilitas, salah satunya Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia. Jadi kita di sini tetap aktif untuk merangkul kembali teman-teman disabilitas untuk sebagai ladang dakwah kita juga seperti itu. Jadi serangkaian Ramadannya kita bersama teman-teman disabilitas di sini. Dan agenda-agenda sosial lainnya kayak gitu. Itu berarti ada komunitasnya ya Kak, atau berbentuk organisasi itu Kak? Jadi ini di bawah naungan dari Ikatan Dai Indonesia ya, dan juga pembinanya dari Pondok Pesantren Ibnu Katsir di Jember. Kita ini rumah diwakafin gitu ya, dan di sini isinya teman-teman yang emang udah pasca kampus yang mengurus Pusat Studi Quran Disabilitas. Nama lainnya itu Museum Quran gitu. Jadi di Jember cuman satu gitu. Yang lainnya ada di luar Jawa karena banyak sekali cabangnya terkait dengan Museum Quran dan rumah Quran lainnya seperti itu. Kalau kita khususnya lebih merangkul kepada teman-teman disabilitas. Gitu. Keren banget nih. Oh iya, Dina, di sini kan kita sudah ada tamu yang luar biasa nih. Jadi kita mau bincang-bincang soal apa sih? Gimana kalau kita spill tema podcast kita kali ini, Dina? Boleh banget dong. Jadi tema podcast kita kali ini adalah produktif di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, seperti yang sudah kita tahu nih teman-teman dan Kak Zidni, sekarang kita sudah hampir berada di pertengahan Ramadan, bahkan sudah di tengah Ramadan ya, 15 Ramadan. Nah, sebentar lagi kan kita bertemu dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang istimewa banget nih, karena ada malam Lailatul Qadar gitu, yang dikatakan dari hadis-hadis dan sunnah, kata-kata sahabat gitu, adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang ini istimewa banget untuk kaum muslim. Nah bener banget tuh. So langsung saja kita tanya yuk ke Kak Zidni. Kak Zidni, apa saja sih sebenarnya keutamaan di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini? Oke, baik, pertanyaannya langsung menjurus ya. Jadi alhamdulillah ya kita masih diberikan nikmat untuk menjalankan Ramadan kesekian kalinya. Dan tidak terasa juga ini udah memasuki pertengahan Ramadan, di mana tentunya Ramadan pasti akan meninggalkan kita kembali. Tapi yang terpenting adalah apakah setelah Ramadan tuh kita masih keep on the track atau istiqomah gitu kan terhadap amalan yaumi kita tuh. Nah, jadi mungkin langsung aja keutamaan 10 terakhir Ramadan yang aku tahu. Jadi dalam hadis
diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah jika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malam-malamnya serta membangunkan keluarganya. Jadi secara garis besar hadis-hadis riwayat dari Aisyah ini menjelaskan bahwasanya kegigihan Rasulullah SAW dalam mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan itu full dengan ibadah kayak gitu kan. Tadi di garis bawahi mengencangkan sarungnya. Jadi semua itu beliau lakukan karena pengetahuannya tentang adanya keutamaan 10 hari terakhir Ramadan itu beserta malam-malamnya sangat tidak boleh untuk ditinggalkan ya sebagai seorang muslim. Seperti itu. Jadi Rasulullah itu ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh sekali dalam beribadah dengan meninggalkan istri-istrinya seperti itu, dan juga menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Intinya tuh dari hadis tersebut kita garis bawahi bahwasanya kita harus bisa fokus terhadap ibadah-ibadah kita gitu kan. Jadi tidak bisa dipungkiri kita juga ada kesibukan misalnya kuliah, praktikum, dan laporan gitu ya teman-teman yang masih mahasiswa gitu. Dan juga mungkin kegiatan-kegiatan webinar dan lain-lain. Tapi yang pasti kita tuh harus bisa tawazun atau menyeimbangkan antara tarikan kita dan juga tugas-tugas duniawi, tugas-tugas ya seperti kuliah dan lain-lain. Jadi di satu sisi tidak ditinggalkan, di satu sisi juga tetap dikerjakan. Tapi bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan waktu-waktu luang yang kita miliki itu dengan ibadah-ibadah tadi yang disebutkan gitu ya. Jadi langsung aja ya, hadis 10 hari, hadis keutamaan 10 hari terakhir Ramadan itu menunjukkan keutamaan beramal solih di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Sebab terdapat keutamaan 10 hari terakhir untuk melakukan ibadah dibanding hari-hari lainnya. Jadi kayak benar-benar Allah memberikan sebuah keutamaan yang besar gitu. Ibadah yang dimaksud seperti sholat gitu kan, sholat, zikir, dan tilawah Al-Quran. Ini ibadah-ibadah yang memang default kita sebagai seorang muslim. Jadi kesungguhan Nabi dalam beribadah pada 10 hari terakhir ini di bulan Ramadan karena sebagai penutup bulan Ramadan yang diberkahi. Dan juga diharapkan mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar seperti itu. Jadi kita semua sudah tahu ya bahwasanya malam Lailatul Qadar tuh benar-benar spesial dan istimewa banget gitu. Jadi hadis tersebut tadi juga menunjukkan bahwasanya kita nggak hanya seorang diri untuk berada di jalan kebaikan selama bulan Ramadan, tapi kita juga harus mengajak keluarga kita, saudara terdekat kita, sahabat-sahabat kita gitu di terakhir Ramadan gitu, malam Ramadan. Jadi menasihati keluarga juga adalah hal yang merupakan kewajiban kita ya sebagai seorang yang insya Allah diberikan kepahaman seperti itu. Nah, keluarga di sini itu merupakan anjuran di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi juga boleh dilakukan di hari-hari lain. Seperti itu. Nah, kemudian itu tadi kan berdasarkan dari turunan hadis ya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang dimana Aisyah ini merupakan istri Rasulullah yang sehari-hari ya mengetahui gitu keseharian Rasulullah. Jadi beliau menyampaikan pada hadis tersebut. Nah, kemudian juga kita tahu ya teman-teman bahwasanya Ramadan itu kan la'allakum tattaqun ya, bahwasanya target atau tujuan utamanya adalah agar kita bagi Ramadan ini ada untuk orang-orang yang bertakwa, yang beriman kayak gitu. Jadi apakah kita sudah termasuk bertakwa kalau kita puasa tapi sholat kita masih bolong-bolong kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang harusnya kita aware gitu ya, dan di sekeliling kita bahwasanya masih banyak sekali orang-orang yang tidak paham dan tidak peduli akan keutamaan bulan Ramadan. Kemudian menjadi 10 hari terakhir Ramadan ini menjadi tempat untuk menyimpan dan mengumpulkan bekal amal dalam menghadapi bulan-bulan selanjutnya dengan persiapan terbaik. Yang pertama yaitu kita bisa meningkatkan kekhusyuan sholat malam. Ya kan? Jadi pada 10 malam terakhir Rasulullah itu tidak tidur, beliau menghidupkan malam-malam itu untuk ibadah, sholat, zikir, intinya berduaan, quality time bersama Allah
gitu hingga waktu fajar. Nah, kebiasaan beribadah tersebut itu ditularkan kepada seluruh anggota keluarga beliau sehingga mereka semua bisa nih sama-sama melaksanakan kekhusyuan salat malam pada 10 terakhir Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kita juga bisa nih memperbanyak sedekah. Karena sedekah ini merupakan ini adalah hal yang paling berdampak sekali ya. Baik itu untuk kemudahan urusan dunia kita dan lain-lain, silaturahim dan lain-lain. Jadi jangan sepelekan sedekah gitu. Jadi meningkatkan sedekah ini menjadi salah satu amalan untuk mendapatkan keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Ini juga sebagai penyempurna ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya. Seperti itu. Kemudian sedekah ini juga bukan hanya dalam bentuk zakat fitrah dan zakat mal, tapi juga dianjurkan memperbanyak sedekah sunnah untuk berbagi kebahagiaan. Misalnya harta makanan, kemudian juga pakaian, paket-paket sedekah untuk yatim dan duafa dan sebagainya ya. Jadi di sini terkait dengan sedekah banyak sekali ya sekarang orang yang aware dan orang yang mulai peka gitu terhadap kebutuhan masyarakat sekitar yang memang dikatakan belum mampu gitu. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga zakat yang mengadakan misalnya paket-paket sedekah untuk yatim duafa dan lansia, kemudian kado untuk disabilitas, kemudian juga ada paket takjil dan sahur untuk anak-anak yatim dan lain sebagainya. Jadi emang yang paling utama adalah kita memberikan makanan untuk orang-orang yang nggak bisa berbuka puasa dengan semestinya, seperti itu. Jadi itu adalah hal yang utama, memberikan buka puasa dan sahur gitu. Nah, kemudian yang ketiga, iktikaf. Nah, keutamaan 10 hari terakhir Ramadan ini tidak lepas dari iktikaf. Jadi iktikaf ini berarti berdiam di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, saat itu seseorang tidak diperbolehkan keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia, misalnya ke toilet dan lain sebagainya. Nah, iktikaf dapat dilakukan di masjid dengan melakukan aktivitas-aktivitas ibadah untuk quality time bersama Allah. Berzikir, berdoa, baca Quran, ya tilawahnya, baca Quran, terus juga sholat sunnah-sunnah rawatibnya, sholawat, terus juga taubat, istighfar dan lain sebagainya. Kita pokoknya pola-pola di sana gitu ya. Jadi benar-benar iktikaf tuh kita benar-benar mendedikasikan diri kita dan pikiran kita untuk berquality time dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat adalah keutamaannya yaitu tilawah Al-Qur'an. Jadi kita pada saat 10 hari terakhir Ramadan harus benar-benar digenjot lagi targetan tilawah kita untuk menghatamkan Al-Qur'an seperti itu. Jadi jangan sampai kita tuh lebih banyak bersosmednya daripada bertilawahnya ya. Jadi itu juga sebagai self reminder bagi diriku sendiri bahwasanya Ramadan adalah bulan dimana Al-Qur'an itu turun. Jadi kita harus benar-benar bisa bersahabat juga dengan Al-Qur'an selama bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ini adalah tilawah, ini sebenarnya adalah ibadah yang tergolong ringan namun memiliki keutamaan yang besar. Apapun motivasinya, tilawah ini harus lebih ditingkatkan lagi, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan untuk meraih keutamaan di hari-hari tersebut. Jadi selain itu biasanya kita juga dianjurkan untuk mentadaburi dan juga belajar tafsirnya. Jadi kayak nggak hanya baca dan cepet-cepetan, tapi juga meresapi gitu, mentadaburi makna Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi amalan-amalan yang memang itu adalah amalan utama yang harus dilaksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Insya Allah seperti itu ya Dina dan Sofyan. Mungkin yang lain bisa ada tambahan dan lain sebagainya, kita sama-sama sharing aja. Wah, banyak banget Dina. Tapi itu ya seukuran mahasiswa seharusnya mampu dan bisa memanfaatkan ya. Nah, itu tadi amalan-amalan yang bisa kita lakukan dan bisa kita istiqomahkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kira-kira nih Kak, kan
pasti di awal itu kan kebanyakan orang pasti semangat puasanya, kemudian tarawehnya dan lain sebagainya, ibadah-ibadahnya. Tapi menjelang memasuki pertengahan ke belakang itu justru malah makin kendor nih, malah makin berkurang gitu. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan supaya kita bisa tetap gas terus gitu sampai akhir Ramadan, puasanya tetap full, tarawehnya tetap jalan, iktikafnya tetap hayu gitu. Nah, itu kira-kira apa sih yang perlu disiapkan oleh kita supaya kita bisa gas terus gitu, Kak? Oke, iya, pertanyaan yang good question ya. Jadi sebenarnya ini tuh harusnya kita siapkan di sebelum Ramadan tiba gitu ya. Jadi persiapan sebelum Ramadan itu penting juga sih sebenarnya, termasuk persiapan anggaran keuangan gitu kan, karena kita juga harus bisa sedekah, infak, jis itu berjalan gitu kan. Dan juga sebenarnya persiapan itu meliputi fisik juga perlu sih, persiapan fisik gitu. Jadi jangan sampai Ramadan tuh kita benar-benar lemes banget gitu loh, maksudnya sangat-sangat lemes gitu. Jadi kita juga perlu mempersiapkan jasadiah kita atau fisik kita sebelum Ramadan. Nah, sehingga kita tuh bisa kayak meskipun aktivitas apapun tuh selama Ramadan tetap maksimal gitu. Jadi nggak sakit-sakitan juga gitu kan. Jadi menghindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga persiapan fikriyah atau pemikiran kita. Jadi ya Ramadan ini adalah bulan dimana banyak sekali ladang ilmu gitu kan. Banyak sekali ladang ilmu. Jadi kalau mau flashback, aku dulu di UNES gitu kan, maksudnya banyak sekali fakultas-fakultas yang mengadakan kajian ngabuburit lah sebelum buka puasa, kemudian juga tarawih bersama, tadarusan kayak gitu sebelum pandemi menyerang gitu ya. Jadi benar-benar ladang ilmu tuh banyak sekali. Nah, sekarang ladang ilmu tuh online ada, offline juga banyak. Offline mulai banyak sekarang. Jadi teman-teman juga bisa menginvestasikan leher ke atas gitu. Maksudnya benar-benar menginvestasikan diri kita juga untuk menimba ilmu lebih banyak lagi gitu kan. Apalagi selama bulan Ramadan terbuka lebar dan juga keberkahannya itu benar-benar mengalir. Dan selain itu kita juga bisa menjadi pengajar gitu kan. Selain kita juga mencari ilmu, kita juga bisa mengajarkan kepada teman-teman dan lain sebagainya di sekitar kita. Nah, tadi kan persiapan jasadi atau fisik, kemudian fikriyah, pemikiran kita, kemudian juga persiapan amaliyah. Jadi kayak kita harus punya targetan nih atau planning selama Ramadan tuh, target hafal, misalnya nih ya, misalnya hafalan Al-Quran, kemudian murojaah gitu tuh, nggak usah lah yang terlalu muluk-muluk atau terlalu besar dulu gitu ya nominalnya, tapi tetap bisa murojaah seperti itu. Misalnya hal-hal kecil dulu yang perlu kita konsistenkan dan istiqomahkan selama Ramadan gitu. Jadi planning Ramadan tuh simpel-simpel aja tapi kita konsisten. Misalnya sholat rawatib tidak bolong dan lain sebagainya, terus juga tilawah Al-Quran tiap sholat gitu kan, hatam satu atau dua kali kayak gitu. Jadi kan kalau kalau kita punya targetan itu tuh benar-benar kita bisa mempersiapkan dengan baik gitu. Atau setidaknya kita bisa punya gambaran nih, oh aku bakal seperti ini. Jadi nggak yang kaget gitu kayak oh udah Ramadan aja terus aku belum ngapa-ngapain. Nah kayak gitu kan kayak sangat disayangkan aja gitu kita sebagai seorang muslim yang 1 tahun sekali doang gitu ini tuh ada. Dan selain itu tadi ya tipsnya untuk istiqomah adalah carilah circle yang mendukungmu untuk istiqomah atau circle positif, circle kebaikan. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang kita dan pola pikir serta bagaimana perilaku kita. Jadi setidaknya kita carilah gitu loh lingkungan, komunitas ataupun organisasi yang bisa ada program-program membangun nih
dan juga kita bisa menjadi panitia di dalamnya, ataupun kita juga bisa menjadi partisipan di dalamnya gitu kan. Jadi dari situ tuh kita bisa terbentuklah pola pikir yang lebih baik lagi gitu. Jadi menghindari banget untuk wasting time, ataupun misalnya nih ya, kayak anak sekarang tuh aku lihat misalnya ada bukber gitu, ada bukber komunitas dan lain sebagainya, tapi jangan mengesampingkan waktu sholat. Intinya seperti itu. Kita tuh harus punya prinsip. Nah, dari situ kita juga dari circle yang positif tadi, circle baik tadi itu terbentuklah kita tuh tertrigger jadinya. Kalau ada teman bertumbuh itu, teman berproses itu sangat berpengaruh sih gitu ya. Berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu selama jadi mahasiswa. Seperti itu. Jadi selain niat, terus juga persiapan fisik, pemikiran, dan juga amalan kita juga butuh lingkungan yang baik. Seperti itu deh, Sofyan. Masya Allah, luar biasa banget ya Kak. Tadi kita sudah membahas keutamaan, lalu ada persiapan mulai dari materi, kemudian kita harus menimba ilmu, mencari lingkungan yang positif juga. Nah, tadi Kak Zidni menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini merupakan bulan-bulan yang penuh dengan keutamaan, dan kita hanya mendapati atau bertemu satu kali dalam satu tahun, dan kita juga belum tentu bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Jadi kita harus memaksimalkan bagaimana sih agar ibadah kita itu tidak sia-sia. Nah, di sini saya ingin bertanya nih kepada Kak Zidni secara lebih detail, sebenarnya hal-hal apa saja yang harus kita hindari dan jauhi agar ibadah kita itu tidak sia-sia di bulan Ramadan ini, Kak? Oke, Dina. Jadi hal-hal yang hal-hal toksik atau hal-hal yang mendistraksi apa aja yang harus dihindari ya. Jadi kalau aku sendiri sih ini yaitu tadi ya, mencari circle positif. Jadi yang harus kita hindari adalah circle-circle yang negatif. Artinya kita boleh berteman kepada semua orang, tapi kita harus memilih mana sih yang lingkungan itu membangun kita, dan lingkungan itu mendukung kita untuk berproses menjadi lebih baik, lebih dekat sama Allah kayak gitu. Karena itu sih yang kita butuhkan gitu kan. Jadi hal-hal yang distraksi itu yang harus kita hindari adalah lingkungan negatif. Kemudian juga yang kedua adalah kayak misalnya kita nih terlalu berlebih-lebihan ya dari segi apapun, terutama makan dan minum. Nah itu, jadi makan dan minum yang berlebih-lebihan itu ternyata berpengaruh besar buat kayak diri kita untuk melaksanakan ibadah. Jadi harus bisa intinya jangan berlebih-lebihan, karena nanti bakalan nggak khusyuk gitu, terus juga cepat ngantuknya gitu. Kemudian juga hal yang harus kita hindari adalah kasur ya. Karena selama Ramadan tentunya kita juga sering ngantuk gitu kan. Jadi untuk menghindari hal itu ya intinya jauhi kasur dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif kayak gitu. Salah satunya gini ya, kayak nge-podcast ataupun ngonten ataupun nyatet apa sih ilmu yang didapat. Kemudian juga kita juga bisa misalnya ngajar TPQ di sekitar rumah kita ataupun di sekitar kos-kos kita, aktif di kegiatan sosial. Oh ya, aktif di kegiatan sosial nih juga benar-benar salah satu cara buat kita tuh lebih lebih aware lagi terhadap banyak sekali nih teman-teman di sana yang masih membutuhkan bantuan kita nih dari segi keilmuan, baik dari segi harta. Terus juga kayak hal itu bisa menumbuhkan kesyukuran kita. Itu sih. Mungkin kemarin kalau aku mendengar kultum dari Masjid Unmuh gitu ya, karena aku biasanya tarawih di Masjid Unmuh, mungkin hal yang mendistraksi adalah lebih kepada kondisi internal diri kita ya, maksudnya diri kita sendiri. Mungkin dari kesombongan, kemudian juga kayak pelit gitu, dan juga pelit harta, dan juga kita tuh kayak merasa lebih baik dari orang lain.
Jadi dari 3 itu kita harus bisa menghindari hal tersebut karena dampaknya ya bakal pahala kebaikan itu bakal tergerus gitu, karena ya kita kan sudah diarahkan oleh Allah untuk misalnya bersedekah gitu kan, berzakat. Tapi ketika kita ada terbesit untuk tidak ingin melakukannya, ya itu hal yang membuat pahala-pahala kebaikan kita berkurang sih, seperti itu. Insya Allah itu sih, Dek. Baik Kak. Kasur ya, memang kasur ini adalah musuh terbesar kita ini di bulan Ramadan. Betul. Sebab itu udah bangun sahur, terus paginya tuh pasti kalau kosong nggak di kegiatan, ya sudah apa gitu. Mata merem sendiri ya. Iya, mudah. Jadi memang harus bukan dihindari, lebih tepatnya diatur waktunya gitu. Ada waktunya bersama kasur. Gitu. Kalau memang jam-jam produktif ya sebisa mungkin jangan ya Mbak, gitu ya Mbak. Nah terus ini Mbak, saya ingin mengulas sedikit tadi amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yakni iktikaf. Nah sebenarnya konsep iktikaf ini gimana sih, hakikatnya iktikaf ini gimana sih Kak? Apakah kita benar-benar gak boleh keluar masjid selangkah pun atau gimana ini Mbak? Karena saya sendiri jujur masih belum matang lah terkait hakikat dari iktikaf ini. Apakah kita benar-benar selama 10 hari itu ya nggak boleh keluar dari masjid, termasuk misalnya membeli makan atau lain sebagainya gitu. Kalau dari Mbak Zidni nih, ini untuk teman-teman masa podcast juga yang mendengarkan, ini sangat penting nih hakikat iktikaf supaya kita benar-benar yakin gitu, karena kan orang masak gitu ya Mbak, itu lebih bagus ada ilmunya ketimbang orang yang masak tanpa ilmu, asal masak aja gitu, kan akan lebih enak jika ada ilmunya. Maka ketika kita melakukan amalan dengan ilmu itu akan lebih enak gitu bahasanya. Nah Mbak Zidni, jadi gimana nih mengenai hakikat dan konsep dari iktikaf ini? Oke ya, pertanyaannya udah ini ya, mendalam. Jadi aku di sini berdasarkan ini aja ya sumber-sumbernya, karena ini kan lebih kepada fikih juga sih gitu, ada aturan-aturannya. Nah, bersumber dari alamisyariah.co.id. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya. Iktikaf ini merupakan kegiatan amalan yang dimana kita ini berdiam diri di dalam masjid dan melakukan kegiatan amalan lainnya di dalam masjid seperti tadarus Al-Quran hingga qiyamul lail, sholat malam. Sebenarnya iktikaf ini dapat dilakukan setiap saat, tetapi khususnya di bulan Ramadan iktikaf ini lebih dianjurkan. Iktikaf di bulan Ramadan ini dianjurkan terutama di 10 malam terakhir tadi ya yang kita bahas. Jadi dari hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa iktikaf ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan bagai beriktikaf dengan Rasulullah SAW. Siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Seperti itu, jadi kayak keutamaannya juga besar sekali ya. Baik itu untuk ikhwan dan akhwat. Jadi hukum iktikaf ini asalnya adalah sunnah, tetapi dapat menjadi wajib jika dinazarkan oleh seseorang. Gitu. Jadi kalau kita itu bernazar nih, itu hukumnya jadi wajib. Tapi aslinya hukumnya adalah sunnah untuk iktikaf sendiri. Dan hukum iktikaf juga dapat menjadi haram apabila dilakukan oleh seorang istri tanpa izin dari suaminya. Seperti itu. Hukum iktikaf juga menjadi makruh jika dilakukan oleh orang-orang yang berperilaku atau berdandan yang itu mengundang perhatian orang lain sehingga mengundang fitnah walaupun telah disertai izin. Nah, jadi dari sini kita paham ya bahwasanya hukum iktikaf itu sunnah tapi haram jika kita itu tidak diniatkan karena Allah dan hanya untuk mengundang perhatian orang lain. Kemudian juga tadi makruh apabila haram apabila istri iktikaf tapi belum izin suaminya, seperti itu. Jadi kan ini perempuan dalam Islam juga adalah makhluk yang Allah berikan kespesialan gitu. Jadi tentunya perempuan di sini harus
di bawah keamanan atau dalam kurung izin dari suaminya. Seperti itu. Ini mungkin aku sampaikan aja ya. Rukun iktikaf, ada pun 4 rukun iktikaf yang harus dikerjakan. Yang pertama niat ya, tentunya niat. Kemudian yang kedua berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Yang ketiga perempuan itu ini beda-beda ya, kayak ini tuh khilafiyah, ada yang menghukumkan boleh ke masjid, ada juga yang sebaiknya di rumah saja untuk perempuan, iktikaf di rumah saja. Tapi diperbolehkan ke masjid dan juga diperbolehkan tidak iktikaf di rumah saja. Nah, seperti itu. Kemudian syarat iktikaf tentunya Islam berakal sehat dan bebas dari hadas besar. Jadi orang yang melaksanakan iktikaf tapi nggak memenuhi syarat-syarat yang tadi disebutin, maka tidak sah iktikafnya. Sebenarnya iktikaf itu kan juga sebagai sarana refleksi atau bermuhasabah selama Ramadan gitu kan. Jadi kita juga harus dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan. Nah, itu tadi. Kemudian juga keutamaan iktikaf, kita di sini ada untuk menggapai Lailatul Qadar. Ya kan, seperti yang tadi di-spill di awal-awal. Kemudian yang kedua juga untuk mendapatkan pahala di setiap saat, di setiap gerak-gerik kita, di setiap amalan kita selama iktikaf. Kemudian yang ketiga adalah merupakan sunnah Rasul, ya kan? Tadi mendapatkan pahala di setiap saat amal kita. Jadi berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah bisa juga dengan mendirikan sholat, tilawah, zikir, berdoa, bermunajat, tadabur, tafakur, atau mengkaji ilmu di dalam masjid tersebut. Bahkan dalam kondisi tidur pun orang yang beriktikaf mendapatkan pahala yang besarnya tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidur di rumah, sebab tidurnya itu termasuk rangkaian dari iktikaf, seperti itu. Kemudian sunnah Rasul, seperti yang tadi disampaikan, iktikaf pada 10 hari terakhir merupakan sunnah Rasulullah. Bahkan di Ramadan sebelum beliau wafat, Rasulullah ini beriktikaf selama 20 hari. Demikian pula istri beliau dan para sahabat Nabi. Jadi mereka ini beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Setelah Rasulullah wafat, istri-istri beliau juga melaksanakan iktikaf, masih melaksanakan iktikaf. Seperti itu teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita dan juga tidak keluar dari syarat-syarat yang tadi disebutkan. Misalnya kalau perempuan ya harus mendapatkan izin dari orang tua, izin dari suami, seperti itu untuk iktikaf. Kemudian niatnya juga dimurnikan, bukan untuk kayak ya gaya-gayaan atau pamer, tapi ya murni benar-benar pengen beriktikaf di masjid, seperti itu. Dan suci dari hadas besar ya. Jadi kalau perempuan itu haid kayak belum bisa untuk beriktikaf, seperti itu. Dan juga tadi diperbolehkan untuk beriktikaf di rumah saja. Nah, untuk ikhwan-ikhwan nih, untuk laki-laki ya tidak ada yang menghalangi mereka untuk ke masjid kan. Jadi emang sebuah kewajiban untuk selalu sholat berjamaah di masjid ya, untuk para ikhwan. Dan kalau iktikaf ya tadi untuk dia yang bisa memenuhi syarat ini ya monggo gitu, dimaksimalkan saja di masjid tersebut. Intinya tuh iktikaf ini yang nggak memberatkan kita juga intinya tuh kita bisa melaksanakan sesuai dengan jalur-jalur syariahnya aja sih. Seperti itu Dek Sofyan, mungkin kalau ada koreksi boleh banget disampaikan. Gimana nih Sofyan, udah jelas nggak tentang iktikafnya? Nah, mungkin dari Sofyan ada yang ditanyakan lagi ke Kak Zidni? Sudah cukup. Ini ilmu yang sangat bermanfaat nih tentang iktikaf buat aku pribadi dan mungkin buat beberapa pendengar dan penonton masa podcast nih, karena ini ini amalan yang sangat bermanfaat dan pahalanya luar biasa ini. Jadi kita melaksanakan jangan asal melaksanakan, maka ilmunya juga harus ada. Nah, makanya tadi aku tanya ke Mbak Zidni, terus sudah dijawab dan alhamdulillah. Jadi sekarang nih semakin paham nih tentang konsep dan hakikat iktikaf itu kayak gimana sih gitu. Jadi dari aku sih udah cukup
Dina. Oke, Sophia, nggak terasa sebenarnya kita udah cukup banyak berbicara hal tentang 10 malam terakhir bulan Ramadan, meskipun sebenarnya banyak yang harus dikupas tuntas. Nah, mungkin kita bisa bertemu ya Kak nanti di episode podcast selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan kesan nih dari Kak Zidni yang ingin disampaikan kepada viewers Masa Podcast semuanya agar kita itu bisa memanfaatkan 10 malam terakhir ini dengan baik, Kak. Mungkin udah banyak banget ya, maksudnya kayak kultum-kultum ataupun reminder-reminder yang berseliweran dan mungkin yang kalian dapatkan gitu ya selama Ramadan ini. Tapi yang paling penting adalah mungkin pesan-pesan yang ingin aku sampaikan, jangan kendor gitu ya, istiqomahkan meskipun itu adalah amalan-amalan kecil, karena itu nantinya juga bernilai besar di mata Allah kalau kita benar-benar meniatkan itu kayak benar-benar murni dari diri kita sendiri untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan. Dan juga yang terpenting adalah kita jangan sampai jadi alumni Ramadan yang ya sekedar ikut, maksudnya sekedar melaksanakan amalan-amalan dengan semangat cuman pas Ramadan aja, tapi gimana caranya pasca Ramadan kita juga harus tetap punya semangat itu dan bisa lebih baik lagi gitu. Jadi nggak musiman doang gitu semangatnya. Ya itu sebagai self reminder juga sih untuk diriku pribadi. Insya seperti itu ya. Jadi di planningkan kembali ataupun ini masih ada kesempatan untuk berbuat banyak amal yang insya Allah tidak akan sia-sia juga sih, karena semua di bulan Ramadan kan akan Allah lipat gandakan seperti itu. Insya Allah seperti itu teman-teman Masa. Wah, siap. Ini sangat menyentuh ya. Nah, karena di Instagramnya Mbak Zidni juga tadi sempat searching lah. Ini memang isinya motivasi semua, guys. Jadi teman-teman penonton Masa Podcast sama Dina nih, ini harus lihat nih supaya makin semangat gitu jalanin hidup. Itu karena isinya memang benar-benar wah, ini keren banget lah pokoknya. Nah, jadi Sofyan stalking. Enggak, saya tuh suka sama ini Mbak, orang-orang yang menginfluence terus memotivasi gitu Mbak. Ya. Jadi kesannya kayak hidupnya tuh lurus aja, kapan saya bisa gitu Mbak. Padahal enggak juga sih Dek, cuman emang ya dari diri sendiri juga. Oh ya teman-teman, mungkin juga berkenan untuk mampir ke podcast aku sendiri, ada podcast Go.up tanda seru gitu di Spotify juga. Jadi udah lama tidak ini sih mengudara. Jadi ya ini alhamdulillah diajak ke podcast di UKKI Masa ya. Baik, Mbak Zidni, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Zidni atas kesempatan sudah meluangkan waktu nih untuk sharing-sharing dan berbagi ilmu di Masa Podcast UKKI Masa ini. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan juga podcast kali ini, semoga podcast kali ini bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and stay happy everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKKI Masa, Spirit bisa.